Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan mengenai ekosistem. Yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan antara komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada ekosistem alami dan juga buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Misalnya itu ada hutan, padang rumput, danau, dan juga sungai. Ekosistem buatan dibuat oleh manusia. Misalnya ada akuarium, kolam, dan juga sawah. Komponen-komponen ekosistem. Komponen ekosistem mempunyai komponen yaitu ada abiotik dan juga biotik. Abiotik adalah sekumpulan komponen yang tidak hidup. Beberapa komponen abiotik yang penting antara lain ada tanah, air, cahaya, suhu, dan udara. Slide-nya belum ganti, Nis. Iya, emang nggak ganti. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dari sekumpulan makhluk hidup. Berdasarkan perannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Bentar. Konsumen adalah komponen biotik dalam ekosistem yang berperan sebagai pemakan atau pemakai karena tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan dekomposer atau pengurai itu adalah komponen biotik dalam ekosistem yang berperan sebagai pengurai zat organik yang terdapat dalam tubuh komponen biotik lainnya. Selanjutnya, satuan-satuan dalam ekosistem ada individu. Individu adalah satuan makhluk hidup tunggal, sedangkan populasi itu kumpulan individu sejenis yang menempati daerah atau wilayah tertentu. Komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup di daerah tertentu. Dan ekosistem adalah kesatuan antara komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Yang terakhir, biosfer. Biosfer adalah bagian bumi dan atmosfer tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Dan berikut adalah contoh dari rantai-rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Selanjutnya, interaksi antara komponen abiotik dan juga biotik. Pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik itu sangat besar. Misalnya, suatu ekosistem bersuhu rendah dihuni makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup yang tinggal di ekosistem bersuhu tinggi. Dengan komponen abiotik yang berbeda, makhluk hidup yang tinggal di dalamnya beradaptasi dengan cara yang berbeda pula. Yang terakhir ada interaksi antar komponen biotik. Pola interaksi antar komponen biotik di dalam ekosistem itu dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada netral. Netral ini merupakan pola interaksi yang tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, maupun tidak saling menguntungkan. Yang kedua ada predasi. Predasi merupakan pola interaksi antara mangsa dan pemangsa atau predator. Yang ketiga, simbiosis. Simbiosis merupakan pola interaksi berupa hubungan yang sangat erat antara dua individu yang berbeda jenis atau spesies. Yang keempat ada kompetisi, merupakan pola interaksi yang berupa persaingan untuk mendapatkan hal yang sama. Yang terakhir antibiosis. Antibiosis merupakan pola interaksi yang berupa hubungan antara dua individu berbeda jenis yang menyebabkan individu yang satu menghambat pertumbuhan individu yang lainnya.
Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Nisa boleh tanya nggak?